soal kawannya Y ini udah di dalam itu seperti apa? Kawannya NM. Iya. Iya, saya nggak tahu. Kalau saya nggak bisa bilang dia kawan karena kemarin aja dia seolah-olah kayak dilepeh, kan nggak boleh ngomong lagi. Permasalahan itu adminnya yang bilang begitu. Terbukti juga bukan karena celana pendek dia tidak diterima, tapi memang tidak ingin ditemui. Begitu. Jadi bukan kawan itu Mas namanya. Ngaku kawan kali ya. Tapi pada saat di story-nya dari pihak Y mengatakan bahwa ini memang sengaja ada yang ingin membuat kabel. Kalau kakak sendiri mungkin melihatnya seperti apa, Kak? Oh, saya nggak tahu nih circle mereka, saya nggak ada di sana. Cabul gimana sih? Maksudnya hubungannya, Bang? Biar sama mereka lah, pecah-pecah lah dari ini. Tapi dengan adanya bisa dibilang tuh NM hari saat ini masih ditahan, gimana nih Kak? Apalagi kan dirimu kan dulu pernah ada masalah ya dengan beliau gitu, bahkan sampai menyinggung anakmu juga. Kalau saya ya untuk seseorang yang mendekam begitu ya saya prihatin ya. Tapi yang saya lakukan hari ini pun sesuai dengan permintaan dia. Kan dulu dia selalu bilang, emang ada yang nyuruh lo? Nah hari ini saya tidak mensupport dia lagi sesuai dengan kemauan dia. Tapi banyak juga Kak yang cenderung pro terhadap Nikita. Kalau sendiri gimana nih Kak? Ada apa dari kasus ini Kak? Kalau pro wajar lah, dia itu kan artis besar ya kan. Setiap hari muncul di segala platform, wajar kalau banyak pendukung. Tapi dengan adanya bisa bilang Nikita ditahan ini suatu pelajaran juga nggak sih Kak buat dia? Apalagi kan selama ini banyak yang bilang bahwa beliau istilahnya kebal hukum Pak. Saya rasa nggak kebal hukum, kenapa? Kalau kita melihat ke belakang lagi, bukan kali ini aja dia itu ditahan, tapi sempat beberapa kali gitu ya. Dan ya kalau begini ini nanyanya sama korban, mungkin ya apa yang dirasakan korban terbalaskan dengan dia ditahan gitu. Apalagi kan kakak juga pernah jadi korban nih Kak. Saya pernah jadi korban, tapi kan laporan di SP3. Iya biasalah, kalau ITE kan teman-teman tahu sendiri, itu sulit gitu. Nah ini untuk hari ini kan juga laporannya IPE juga nih. Jadi optimis kah dengan laporan? Optimis kalau yang ini ya, mudah-mudahan ada pengembang. Kali ini pokoknya optimis kita. Kenapa? Ya karena sudah terpenuhi. Jadi menurut kami ini sudah terpenuhi bahwa yang dilakukan ini atau penggiringan opini yang dilakukan oleh saudara YI ini terhadap pikiran kami memang sudah nyata dan jelas. Di situ disertakan foto, disertakan video, disertakan namanya gitu. Kak, ini perihal sedikit tanggapan kakak perihal NM yang ini kan udah masuk 14 hari nih. Kan katanya bentar lagi udah mau menjelang 20 hari. Ini mungkin dirimu lihatnya gimana sih? Ya tunggu 20 hari nanti apa kelanjutannya gitu. Karena kan sampai saat ini kan Polda sendiri belum ada rilis. Ya. Kenapa ya Kak? Kalau prediksi kakak itu kenapa belum rilis? Saya nggak tahu, mungkin masih mendalami kali. Artinya kalau masih mendalami belum sepenuhnya itu dong. Ini mau bicara fakta apa keyakinan saya? Kalau fakta itu bisa ditanyakan ke pihak penegak hukum. Kalau misalnya feeling, saya yakin NM itu masuk ditahan ya. Untuk itu kakak yang viral di platform media, kalau bebas kata Om Pargo itu gimana tuh Kak? Oh iya, itu ada ditambahin ya, tapi yang benar saya punya live replaynya, saya bilang kalau misalnya NM itu bebas ya, tidak bersalah ya, saya Pargoy di Monas kan nggak ada salahnya. Biasa TikTok dulu juga saya gitu-gitu kan, biasa itu, tapi menggunakan busana, nggak seperti yang tersebar tidak menggunakan busana, nggak. Ya, pokoknya nanti teman-teman tagih aja saya Pargoy di Monas, nggak apa-apa, saya bawa tim nanti. Kenapa saya yakin itu Ya, Kak? ya. Kenapa saya yakin itu Yakin, Kak? saya yakin dengan diri saya. Atau nanti ditemenin rekan saya nanti Pargoy juga. Nanti berani nih kalau dia bebas nanti temannya ikut Pargoy. Kak, boleh izin balik lagi ke Kak. Mungkin tadi yang diperiksa di dalam, apakah hanya kakak juga atau mungkin ada saksi juga yang lain juga Kak yang ditanyakan? Enggak, agendanya tetap pemanggilan korban dulu pertama kali ya. Nanti berikutnya baru panggilan saksi. Tapi dari adanya pemanggilan nanti Kak terhadap Y sendiri, kemungkinan kalau menurut kakak akan mungkin atau dia juga siap menghadapi tersebut? Nggak tahu, mungkin kalau beserta tes rambut dengan saya mungkin mangkir sebentar. Kalau misalnya enggak, mungkin dia berani, tapi saya yakin dia berani lah. Nantang-nantang saya aja berani kok. Untuk
penangguhan penahanan kira-kira seperti apa Kak? Prediksi Kakak? Penangguhan penahanan rasanya kalau udah 14 hari apalagi yang mau ditangguhkan. Saya rasa seperti yang dikatakan Bapak polisi 20 hari ya. Ya, gitu. Apalagi kan kemarin juga NM sendiri sempat dijenguk oleh anak sulungnya. Itu juga membuktikan bahwa memang benar anak sulungnya sudah kembali lagi ke ibunya dengan ada surat juga, permintaan penangguhan juga. Gimana nih Kak? Nggak ngerti saya urusan ibu dan anak gitu. Kakak ada niatannya itu kan besok NM? Enggak lah, ngapain temennya aja ditolak kok, YOLO aja ditolak apalagi saya kan. Kalau emang nggak ditolak mau nggak Kak? Saya udah pernah ketemu, jadi saya nggak mau ketemu lagi. Saya akan menuruti kemauan dia. Jadi saya nggak mau kayak apa ya, kayak orang aneh gitu, tiba kayak badut-badut. Enggak lah, teman-teman wartawan itu selalu nyari saya. Bahkan saya mampir ke rumah juga nggak apa-apa. Ngapain saya mau diwawancarai harus ke situ dan mempermalukan diri saya kayak badut yang lain, nggak mau.